Bab 651, Pita. Setelah terbang beberapa kilometer, sang puli dengan meningkatkan kepadatan mana di jalurnya dan mengubur jari-jarinya ke mana di sekitarnya seperti dia sedang meluncur ke bawah dinding. Kulit dan beberapa otot di punggung sang telah berubah menjadi kepingan salju ketika dia melewati badai air dan es. Untungnya, dia berhasil memblokir serangan utama dengan menempatkan adumnya di antara dirinya dan lawannya. Karena adum miliknya merupakan perpaduan dari negara pedang dan pedang kolosal miliknya, ia juga sangat bagus dalam pertahanan. Sang memeriksa adumnya, dan dia senang karena dia telah menggunakan begitu banyak uang untuk meningkatkan kedua pedangnya ke alam awal ke-6. Ada satu bekas luka tebal di sisi adum, yang sangat menakutkan mengingat senjata dengan level ini seharusnya tidak menerima damage apapun dari lawan pada levelnya. Senjata alam awal ke-6 hanya dianggap seperti itu jika senjata itu dapat menahan semua serangan yang dapat dilepaskan oleh seseorang di alam ke-6 awal. Namun, adum masih menerima beberapa kerusakan. Itu tidak akan pecah dalam waktu dekat, tapi bekas luka itu jelas menunjukkan kekuatan serangannya. Tentu saja, serangan sekuat itu juga telah mematahkan 2 digit tulang di tubuh Sang, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Senjatanya menjadi perhatian yang lebih besar. Saat Sang bersiap menyerang ular itu lagi, badai es dan air di kejauhan tiba-tiba berubah. Sebelumnya, badai es dan air berbentuk bola di sekitar ular, memastikan bahwa Sang harus selalu melewatinya dengan menciptakan atau menutup jarak. Tapi sekarang, bola itu tiba-tiba terbelah dan berubah bentuk. Badai berkumpul di banyak lokasi berbeda, meningkatkan kekuatan laten di lokasi tersebut. Sesaat kemudian, transformasi selesai. Sang menarik napas dalam-dalam saat melihat ular itu. Saat ini, ular itu dengan anggun terbang di udara, 4 cakar es yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Badai es dan air berbentuk bola telah menipis dan berubah menjadi satu garis panjang, yang menari-nari di sekitar tubuh ular. Rasanya seperti badai telah menjadi pita yang anggun dan panjang. Kekuatan badai semakin kuat, dan Sang tahu bahwa serangannya kali ini akan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Benar saja, ini adalah binatang yang sangat kuat untuk levelnya. Cakar ular yang sedingin es itu retak dan bergerak saat mereka bersiap untuk menyerang. Siapa? Dan kemudian, ular itu tiba-tiba melesat ke depan, tepat ke arah Sang. Sebelumnya, mereka benar-benar menghindari Sang, namun setelah menyadari bahwa mereka mungkin akan kalah dalam jangka panjang jika terus menciptakan jarak, mereka memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Gerakan di mana ia melepaskan armor esnya telah menghabiskan terlalu banyak mana. Paling-paling, ia bisa melakukannya sekali lagi. Itulah mengapa tiba-tiba ia memutuskan untuk menembak ke arah Sang. Ular biasanya menghindari pertarungan jarak dekat, tapi sepertinya bukan yang ini. Sang menggunakan komet lagi dan juga menembak ular itu. Tiba-tiba, salah satu cakar ular itu menembak ke arah Sang dengan gerakan yang mirip dengan sebelumnya. Sang menyadari bahwa ular itu menggunakan serangan yang sama. Bersinar, Sang menggunakan shock untuk menghindari serangan itu. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa melihatnya karena kecepatannya sangat cepat. BOOOOM. Salah satu jari pada cakar ular itu meledak, melesat ke depan dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh Sang. Namun, kali ini, dia punya waktu untuk benar-benar merasakan mana di sekitarnya, yang memungkinkan dia mengetahui bagaimana ular itu berhasil menciptakan serangan yang begitu mengerikan. Dari apa yang Sang rasakan, dia menyimpulkan bahwa bagian bawah cakarnya berubah menjadi mana air, yang kemudian diubah menjadi mana angin. Wind mana dalam jumlah yang mengerikan kemudian dikompres di dalam cakarnya, dan ketika ular itu membuat gerakan melempar, ia mendorong cakarnya ke depan. Di saat yang sama, wind mana akan meledak. Seperti itu, ular itu menambahkan kekuatan ekspansi yang cepat pada kekuatan fisiknya sendiri. Ini pada dasarnya menciptakan senapan angin. Setelah memahami prinsip serangan, Sang kini bisa mengantisipasinya dengan lebih tepat. Bersinar, Sang harus menggunakan shock lagi saat aliran angin sedingin es melewati lokasinya. Sang tidak mau mengambil risiko dengan pita menakutkan itu. Sesaat kemudian, salah satu cakar es menyerbu ke arah Sang. Bang! Sang tiba-tiba berhenti di udara seolah-olah dia telah menyentuh tanah yang kokoh. BOOOM. Dan kemudian, dia melompat dengan seluruh kekuatannya, dunia di bawahnya bergetar karena gelombang. Sang telah melihat bahwa cakar itu tidak bergerak sesuai pergerakannya saat menggunakan serangan mengerikan itu, dan dia melihat ini sebagai sebuah peluang. Dia mengumpulkan 1 ton mana di adumnya lagi dan menyerang. Retakan, cakar itu pecah berkeping-keping, tapi tidak seperti yang diharapkan Sang. Cakar itu pecah menjadi es yang tajam, yang menghujani Sang. Sepertinya Sang baru saja mendobrak jendela. Kekuatan serangan Sang meledakkan es di depannya ke kejauhan, tetapi es di sekitarnya jatuh. Tapi kemudian, mereka tiba-tiba miring ke samping, menembaki Sang dari semua sisi. Sang mengertakkan gigi. CRRRRR. Bola api kembali lagi, menghancurkan es. Tubuh Sang menjadi kurus dan layu lagi, namun pulih dalam sekejap. Saya hanya memiliki 10% energi kehidupan yang tersisa. Sang segera melemparkan dirinya ke arah ular itu lagi setelah memantapkan sekelilingnya. Pada saat itu, pita es kembali, dan Sang harus melemparkan dirinya ke samping. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menyentuh pita itu, atau tubuhnya akan membeku. Untungnya, ia memiliki banyak inersia karena kekuatannya. Sayangnya, serangan Sang terhenti, memberikan ular itu kesempatan lagi untuk menyerangnya.
Sang ular menarik kembali cakarnya yang hancur dan melanjutkan serangannya. Kali ini, Sang melihat salah satu cakarnya bergerak maju dari kejauhan, dan dia tahu bahwa ular itu akan menggunakan serangan mengerikannya lagi. Cengkeraman Sang pada pedangnya semakin erat. Bang! Jari di cakarnya menembak ke arah Sang dengan kecepatan gila. Adum Sang ada di depannya. Sang menggerakkan pegangannya ke depan. Kedua serangan itu terjadi. Ding! Api meledak. Cakarnya berubah menjadi air, tetapi airnya tidak menembus pedang Sang. Dan kemudian, cahaya meledak saat Sang menggerakkan pedangnya ke depan. Air melesat ke arah ular, tetapi bukan pada bagian kritis tubuhnya, melainkan pada salah satu cakarnya. Karena es telah dicairkan menjadi air, ia tidak lagi memiliki sifat menyerang, dan bahkan jika mengenai ular, ia tidak akan melakukan apapun. Namun tiba-tiba, sesuatu muncul di antara air dan cakar ular yang ditujunya. Itu adalah pitanya. Air mengalir dengan kecepatan tinggi melalui pita, dan ketika keluar dari sisi yang lain, air itu telah berubah menjadi es yang sangat besar. Dan kemudian, ia mengenai cakarnya. Boom! Seluruh cakarnya meledak. Sedihnya, pita itu hanya sampai tepat waktu. Jika ia datang lebih cepat, saya bisa saja mengenai tubuhnya. Tetapi jika aku tidak bisa menghilangkan tubuhnya, memaksanya menggunakan mana lebih banyak adalah hal terbaik berikutnya. Salah satu cakar ular telah hancur, dan air juga menyerap banyak kekuatan dari pita. Namun pertarungan belum berakhir. Babak 652, Lembing. Baru saja, Sang menggunakan kombinasi aneh dari refleksi dan koneksi dunia. Biasanya, refleksi hanya dapat memantulkan serangan berbasis energi, dan baik air maupun es tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Alasannya adalah Sang membutuhkan kekuatan serangan yang melekat untuk tetap bertahan. Sang tidak dapat menggunakan refleksi pada es karena kekuatan penghentian mendadak akan mengubah es menjadi bubuk. Melemparkan bubuk itu ke lawan tidak akan menghasilkan apa-apa, sama seperti melempar air. Hal yang sama juga berlaku untuk bumi karena ia akan pecah menjadi beberapa kerikil, dan logam akan menjadi bengkok sepenuhnya hingga tidak berguna lagi. Namun, dengan mengubah es menjadi air dan kemudian memperkuat area di sekitar senjatanya, Sang menangkap semuanya. Lalu, dia hanya perlu membuangnya kembali. Karena air sangat fleksibel dan saling menempel, air tidak pecah menjadi kerikil. Pada dasarnya ia melewati pita dalam keadaan utuh, yang kemudian menciptakan satu es besar dan tajam. Situasinya sempurna untuk gerakan ini, tapi ini jelas bukan sesuatu yang bisa sering digunakan oleh Sang. Keadaannya terlalu spesifik. Namun demikian, itu berhasil, dan salah satu cakar ular itu meledak. Bang! Sang tidak ragu-ragu dan langsung menembak ular itu. Tapi kemudian, Sang mengertakkan gigi. Pita itu muncul lagi di antara mereka, dan dia harus menghentikan serangannya lagi. Ini memberi waktu pada ular untuk bereaksi. Namun, yang mengejutkan, ia tidak memunculkan cakar es baru. Ia terus menggunakan 3 cakarnya yang tersisa. Benar saja, menjaga pita menakutkan ini tetap aktif menghabiskan banyak mana, pikir Sang, tapi itu juga sudah menghentikanku beberapa kali. Ular itu menyiapkan cakar lainnya, berencana melancarkan serangan mengerikan itu lagi. Namun, ular itu tidak bodoh. Kali ini, ia memastikan lawannya tidak mendapat kesempatan menggunakan pitanya untuk melukainya. Menggunakan sok membutuhkan terlalu banyak energi kehidupan. Komet tidak cukup cepat, merefleksikannya juga menghabiskan energi kehidupan. Memblokirnya akan melukai pedang dan mematahkan tulangku, yang juga akan menghabiskan energi kehidupan. Ada lebih dari 10 jari yang tersisa, dan kemudian ada pita yang menakutkan itu. Saya tidak bisa menang dalam jangka panjang. Aku harus mengakhiri ini secepat mungkin. Sang fokus pada pita, tetapi jika aku menggunakan javelin, pitanya mungkin akan melemahkannya terlalu banyak. Jadi, aku harus melemahkan pitanya terlebih dahulu, dan segera melakukannya. Ular itu menembakkan cakarnya ke arah Sang. Bersinar. Sang menggunakan sok untuk menghindar, menghabiskan hampir seluruh sisa energi hidupnya. Kemudian, Sang menebas ke depan setelah memuat adumnya dengan mana api dan cahaya. Sama seperti di awal pertarungan, bulan sabit yang menakutkan menembaki ular tersebut. Ular itu memindahkan pitanya antara dia dan Sang. SSSS. Bulan sabit yang berapi-api itu membeku dan pecah. Sang segera menggunakan serangan yang sama lagi, dan proses yang sama diulangi. Kemudian, ular itu kembali melemparkan cakarnya ke arah Sang. Sang memiringkan tubuhnya, menjaga pedangnya di depannya dengan kakinya. Bang! Cakar itu mengenai Adum, melemparkan Sang ke kejauhan. Adum menerima bekas luka lagi, dan kaki Sang patah berkeping-keping. Namun, kali ini Sang tidak menyembuhkan mereka. Saya tidak bisa dipukul lain kali. Saya tidak tahu apakah saya sudah cukup melemahkan pitanya, tetapi saya harus mencobanya sekarang. Inilah momen yang menentukan kemenangan dan kekalahan. Namun, yang mengejutkan, Sang tidak segugup sebelum pertarungan. Dia telah mendapatkan kembali pola pikir lamanya dalam hal perkelahian. Sang berhenti di udara dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia menebas ke depan. Siapa? Bulan sabit raksasa lainnya muncul, tapi kali ini terbuat dari api hitam. Sang telah menggunakan matahari tersembunyi barunya tetapi dengan entropi pedang. Ular itu merasakan kekuatan luar biasa di dalam bulan sabit itu dan bergerak ke samping untuk menghindarinya.
Jarak mereka beberapa kilometer satu sama lain, memberikan cukup waktu untuk menghindari serangan. Pada saat itu, pedang panjang Sang bersinar dengan mana kegelapan. Bersinar, Sang menggunakan sok, tubuhnya menjadi semakin kurus. Dia tiba tepat di samping bulan sabit terbang. Pedang panjang di tangan kiri Sang terentang ke kanan, menyentuh bulan sabit di ujungnya. Dan kemudian, ia juga mulai terbakar dengan api hitam. Dan Sang menebas ke depan. Bang! Saat Sang menyelesaikan tebasannya, bulan sabit hitam itu ditarik menjadi garis tipis. Ini adalah serangan lain yang digunakan Sang saat itu di negara Sabre miliknya, bintang jatuh. Sang telah menciptakan matahari tersembunyi yang kuat dengan entropi dan kemudian mengubahnya menjadi bintang jatuh yang kuat dengan entropi yang lebih besar lagi. Dua serangan entropi terkonsentrasi. Ini adalah serangan terkuat baru Sang, menggantikan senja. Dan itu jauh lebih cepat dari senja. Namanya Javelin. Ketika Hidensun berubah menjadi Javelin, ia juga mengubah lintasannya, menembaki lokasi baru ular tersebut. Karena ular itu baru saja bergerak, ia tidak dapat mengubah lintasannya dengan cukup cepat untuk menghindar di lain waktu. Itu terpaksa diblokir. Pitanya berkumpul di depannya dalam bentuk terlipat, seluruh kekuatannya terkonsentrasi. Javelin memukul pita itu dan menerobosnya seolah pita itu tidak ada. Namun pita itu sangat panjang. Seperti selembar kain, pita es itu terbakar habis saat Javelin terus melewatinya. Sang bisa merasakan Javelin kehilangan kekuatannya. Akhirnya, Javelin menghancurkan seluruh pitanya. Karena panik, ular itu segera meletakkan 3 cakarnya yang tersisa di antara ular itu dan Javelin. Javelin berhasil menembus yang pertama. Javelin menerobos yang kedua. CRK. Dan kemudian, Javelin pecah pada cakar ketiga, namun cakar ketiga mengalami nasib yang sama. Api hitam menghilang. Javelin sudah pergi. Pita itu hilang. Cakar esnya telah hilang. Bersinar. Tiba-tiba, seberkas warna hitam muncul, dan sesosok rangka menghantam tubuh ular itu. Rasanya seperti seekor nyamuk kecil hinggap di anakonda. Namun, pedang panjang baru Sang, yang dulunya adalah Adum, telah menembus sisik ular. Ular itu tidak terluka karena Sang hampir tidak menggunakan kekuatan apapun dalam serangan itu. Namun pada saat itu, ular tersebut merasa seperti akan mati, dan sesaat kemudian, ia merasakan daya isap yang mengerikan menarik energi kehidupannya. Sang menyerap energi kehidupan ular dengan Darkness Absorb. Ular itu segera menggoyangkan tubuhnya, tapi ia tidak dapat menciptakan kekuatan yang signifikan saat lawannya benar-benar memeganginya. Jika ia memiliki pelengkap, ia bisa saja meninju Sang dan membunuhnya. Ular itu segera mencoba memanggil cakar es, tapi mananya sudah habis. Tubuh ular itu mulai bergetar untuk mengusir Sang. Sang sudah sembuh total. Bersinar, bersinar, bersinar. Sang menggunakan beberapa kejutan untuk membuat sayatan besar di seluruh tubuh ular, tapi itu hanya keuntungan sampingannya. Sang menggunakan kejutan ini untuk menghabiskan energi kehidupan yang telah dia serap sehingga dia dapat menyerap lebih banyak energi kehidupan. Dalam kepanikan yang menakutkan, ular itu mengejang dan terjatuh di udara, mencoba menyingkirkan Sang, namun semakin banyak luka hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan Sang terus menyerap lebih banyak energi kehidupannya. Akhirnya tubuh ular menjadi sakit-sakitan dan lemah. Pemotongan Sang semakin efisien, dan akhirnya, dia berhasil memenggal kepala ular itu. Pertarungan akhirnya berakhir. Sang menarik napas dalam-dalam. Kemunculan semua zonebis dari area 23 terlintas di benaknya. Mereka sangat kuat. Mereka pada dasarnya abadi. Dan sekarang, Sang memandangi mayat yang layu itu. Saya melakukannya. Aku membunuh binatang zona. Bab 653, akhirnya sampai. Sang menarik napas dalam-dalam. Benar saja, pertarungannya tidak mudah, tapi pasti berhasil. Sebelum pertarungan, Sang jauh lebih takut dibandingkan saat pertarungan. Hal terburuk yang bisa terjadi pada seseorang adalah mereka menjadi sangat takut akan perkelahian berbahaya sehingga mereka menolak untuk mempertaruhkan nyawanya lagi. Tentu saja, hal ini tidak akan menjadi masalah jika tujuan seseorang hanya untuk hidup damai, tapi bagi seseorang dengan ambisi Sang, kelemahan seperti itu akan melumpuhkan. Sang perlu mempertaruhkan nyawanya dari waktu ke waktu. Penting bagi dia untuk selalu terbiasa dan nyaman selama pertarungan berbahaya sehingga dia bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya saat itu benar-benar penting. Selain itu, pertarungan berbahaya juga penting karena mendorong pikiran dan tubuh seseorang hingga batasnya, membuka sumber daya dan kekuatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tepat setelah pertarungan ini, Sang telah menyadari beberapa hal tentang Adumnya, yang mungkin akan menyelamatkannya beberapa tahun ke depan. Sang memanggil beberapa biji dan mengambil kedua pedangnya. Salah satu pedangnya telah berubah menjadi belati, sedangkan yang lainnya berubah menjadi pedang panjang. Saat pedang menyerap biji tersebut, pikiran Sang melihat ke dalam tanah. Spirit Sense tidak bisa menembus materi padat sejauh itu. Paling banyak, Sang bisa melihat sekitar 20 km ke dalam tanah. Pedang sudah mencapai batasnya dalam hal entropi. Itu membutuhkan biji entropi alam ke-6. Aku tahu di mana terdapat banyak biji entropi, tapi aku tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Tentu saja, tempat yang dipikirkan Sang adalah area 23. Berdasarkan petunjuk konteks, Sang yakin bahwa kolom hitam di bumi di area 23 terbuat dari biji entropi di alam ke-6. Jika Sang bisa mencapai area 23, dia bisa pergi ke salah satu kolom ini dan memotong sekitar 1 km biji entropi.
Tiangnya cukup besar, dan jika Sang hanya mengupas lembaran setebal 10 cm, tidak akan ada yang menyadarinya. Lagi pula, dia tidak akan menembus pilar itu. Namun, mencapai area 23 pada dasarnya mustahil saat ini. Menjauh darinya sudah sangat berbahaya, dan Sang masih belum cukup kuat untuk bepergian sendirian. Tentu saja, dia telah membunuh Initial Ancestral Beast yang sangat kuat, tapi bagaimana jika dia bertemu dengan Mid Ancestral Beast yang agresif? Dia akan mati saja. Yah, dia bisa memasuki kota dan menggunakan lingkaran sihir Pathfinder mereka, tapi itu akan memakan biaya yang sangat besar. Selain itu, semakin dekat dia ke area 23, semakin banyak prajurit yang dikenal, dan semakin besar kemungkinan seseorang akan menghubungkan Sang dengan orang yang membunuh asisten supervisor sekitar 300 tahun yang lalu. Terakhir, Sang sekarang sangat terhubung dengan kuil darah, dan dia tidak bisa pergi begitu saja. Sedihnya, Sang juga tidak bisa menanyakan kuil darah karena itu akan sangat mencurigakan. Mengapa ada orang yang tertarik dengan hal itu? Terlebih lagi, Sang bertarung dengan afinitas cahaya, kegelapan, es, dan api. Sang tidak mau mengambil risiko mengungkap rahasianya. Kurasa aku harus mengunci entropi pedang untuk saat ini. Untungnya, saya punya banyak kemampuan lain yang bisa diandalkan. Setelah pedang menyerap biji, Sang menaruh pedang panjangnya ke dunia batinnya dan adum di punggungnya. Kemudian, Sang berbalik menghadap mayat yang berhenti berkembang di tanah. Kepala yang berhenti berkembang dan tubuh yang berhenti berkembang telah meratakan area yang luas, menghancurkan pepohonan dan binatang buas. Darah yang bocor membanjiri sekeliling, tapi dengan cepat berubah menjadi es karena sisa ais mana di udara. Sangat sulit untuk mengenali bahwa ini dulunya adalah seekor ular. Tentu, itu panjang, tapi disitulah kemiripannya berakhir. Semuanya telah berhenti berkembang hingga pada dasarnya ini hanyalah kerangka berjamur dengan kulit tipis yang menutupinya. Untuk sementara, Sang hanya melihatnya. Semua zonebis yang dia lihat di area 23 terlintas di benaknya. Itu adalah bencana. Itu adalah bencana alam. Mereka adalah kekuatan yang lebih tinggi. Ketika Sang baru saja berada di panggung prajurit, binatang terbesar yang pernah dia lawan adalah beruang es di Taman Jeral, dan tingginya hanya beberapa meter. Dan kemudian, Sang melihat Storm Eagle. Lebar sayap hampir 4 km. Tangisan yang membuat Sang tak sadarkan diri. Kecepatan untuk melakukan perjalanan melalui seluruh Storm Eagle Zone dalam waktu kurang dari 1 menit. Sebagai seorang siswa panggung prajurit kecil, Sang tidak ada apa-apanya di hadapan monster itu. Sang bisa saja melihat dirinya sebagai guru di akademi. Sang bermimpi terbang di langit seperti Duke Warwine. Sang belum mampu memahami kekuatan Raja Sky Thunder. Dan badai elang, itu tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa mencapai kekuatan seperti itu? Mustahil untuk melawan atau membunuh sesuatu yang mengerikan ini. Dan sekarang, Sang hanya fokus pada mayat itu. Panjangnya sekitar 5 km yang kira-kira sebesar Storm Eagle. Itu telah menghancurkan beberapa kilometer di sekitarnya selama pertarungan. Ia telah menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekejap. Sang teringat pertarungan antara Ice Wyvern dan Volcano Wim yang dia lihat dari kejauhan. Saat itu, Sang tidak dapat memahami seberapa besar kekuatan yang dilepaskan kedua binatang ini selama pertarungan mereka. Itu sungguh apokaliptik. Dan sekarang, Sang memandangi hamparan luas gurun beku yang membelah hutan seperti seseorang mengambil pensil putih besar. Begitu banyak lingkungan di sekitarnya yang telah hancur. Ukuran monster itu sesuai dengan ukuran Zone Beast di area 23. Kekuatannya sesuai dengan kekuatan Zone Beast. Namun, rasanya sangat berbeda bagi Sang. Sepertinya dia tidak berada pada level kekuatan yang dia saksikan saat itu. Tapi sebenarnya dia memang begitu. Dia telah melakukannya. Dia telah melakukan hal yang dianggap mustahil saat itu. Pada saat ini, aku jauh lebih kuat daripada raja manapun di area 23 yang pernah ada. Tapi itu tidak cukup. Masih banyak yang tersisa. Saya bisa tumbuh jauh lebih kuat. Aku belum bisa bersantai. Sang memusatkan perhatian pada mayat itu lagi dan memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Dalam kondisi saat ini, sebagian besar sudah tidak berharga. Paling banyak, tulangnya bisa dijual seharga 2 atau 3 kristal mana kelas 6. Namun, ada satu hal yang mungkin sangat berharga. 2 tanduknya yang unik. Namun untuk saat ini, Sang tidak bisa menjualnya. Kuil darah menganggapnya sama kuatnya dengan bibit kekaisaran yang kuat, tapi itu sangat berbeda dari kekuatan Sang yang sebenarnya. Kekuatan Sang yang sebenarnya setara dengan penantang raja, dan itu adalah sesuatu yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Keberadaan Sang mengancam kebangkitan Raja Penyihir di masa depan, dan Raja Penyihir adalah inti kekuatan kekaisaran. Jika sebuah kekaisaran mengetahui kekuatan Sang, mereka mungkin akan membunuhnya supaya dia tidak bergabung dengan kekaisaran lain. Jadi, untuk saat ini, Sang memutuskan untuk merahasiakan mayat itu. Akhirnya, Sang meninggalkan medan perang dan terbang kembali ke kotanya. Bab 654, Tuan yang baik atau buruk. Sang kembali ke kota dan mengambil alih jabatan Tuan Kota lagi. Dia baru pergi beberapa menit, dan tidak terjadi apa-apa selama itu. Setelah memeriksa seluruh kota dan memastikan semuanya baik-baik saja, Sang melihat ke distrik Fana lagi. Itu sudah banyak berubah. Bagian dari distrik Fana di luar kota sekarang lebarnya lebih dari 2 km, dan para prajurit telah membangun tembok yang kuat dan tinggi.
Akademi dipenuhi dengan siswa. Saat ini, akademi tersebut mungkin telah mencapai level akademi prajurit di area 23. Hanya dalam 40 tahun, ia telah menutup kesenjangan 400 tahun. Dan bagaimana Warrior Academy mencapai hal itu? Penyihir yang kuat. Para penyihir telah membangun akademi. Teknologi para penyihir melindungi kota. Para penyihir mendirikan distrik fana. Para penyihir telah menyederhanakan infus garis darah dan telah menciptakan beberapa metode untuk menempa peralatan. Akademi di area 23 telah melalui beberapa masa berbahaya. Hari kekacauan, perang saudara, ancaman kerajaan lain. Namun alih-alih melawan para penyihir, akademi prajurit di sini malah mendapatkan keuntungan dari mereka. Saat ini, terdapat ratusan prajurit panggung komandan di distrik fana, dan terdapat 2 digit prajurit panggung jalan sejati. Saat Sang memikirkan tentang para pejuang tahap jalan sejati, rasa jiwanya bergerak dan menatap murid-muridnya. Mereka rajin berlatih. Saat ini, waktunya pelatihan. Mereka akan mendapatkan waktu luang dalam beberapa minggu. Sang menuntut murid-muridnya berlatih selama 3 minggu tanpa istirahat dan tanpa gangguan. Itu berarti tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada pembicaraan, tidak ada bantuan kepada orang lain, tidak ada tugas, tidak ada apa-apa. 3 minggu isolasi dan pelatihan lengkap. Dan kemudian, mereka akan mendapat waktu seminggu untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka dapat terus berlatih, hal yang didorong oleh Sang, namun pada akhirnya, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Alasan kebijakan ini adalah protes. Awalnya, Sang menuntut pelatihan terfokus selama 4 minggu dengan hanya 3 hari waktu luang. Namun, murid-murid Sang bersatu dan secara kolektif memberikan ultimatum kepada Sang. Mereka ingin menjadi kuat untuk melindungi orang yang mereka cintai, memperoleh kebebasan, mendapatkan uang, dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa hanya dengan berlatih, hidup mereka akan menjadi membosankan, tidak merangsang, membosankan, kelabu, dan tidak ada gunanya. Mereka mendapati motivasi mereka sendiri untuk menjadi kuat telah lenyap, dan pelatihan telah berubah dari hobi menjadi sesuatu yang mereka benci. Istri dan anak-anak mereka menjadi terasing dari mereka. Teman-teman mereka mulai menghilang. Jika ini benar-benar yang diminta oleh guru mereka dari mereka, mereka lebih memilih untuk tidak menjadi muridnya. Ketika Sang melihat protes mereka, dia mendengus jijik. Dia melihatnya sebagai sekelompok anak yang membuat ulah. Tidak berguna. Namun, meskipun Sang tidak mau dan meskipun dia menganggapnya sebagai keputusan bodoh, dia tetap mengubah jadwalnya. Suka atau tidak suka, masa depannya bergantung pada pencapaian muridnya, dan jika dia tidak memiliki murid, masa depannya tampak suram. Karena itu, ia pada dasarnya terpaksa menuruti tuntutan yang ia anggap konyol. Murid-muridnya telah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mereka juga mengatakan bahwa metode Sang mungkin benar. Dalam kata-kata mereka, mereka tidak cukup kuat untuk mengabdikan seluruh hidup mereka hanya pada kekuasaan. Mereka sangat menghormati guru mereka atas dedikasinya terhadap kekuasaan dan setiap hari bersyukur bahwa guru mereka bersedia mengajar mereka. Tapi Sang tidak peduli. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak memperlihatkannya, tetapi dia membenci muridnya. Mereka semua sangat lemah. Dia melemparkan segunung kristal mana ke kerongkongan mereka, tapi mereka hampir tidak bisa menang melawan monster yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Dia pada dasarnya menyajikan cara untuk memahami jalan dan penerapan di atas piring, tetapi kemajuan para muridnya lambat. Sang memperkirakan mereka mungkin membutuhkan 100 hingga 200 tahun untuk membuat impose mereka. Sang hanya membutuhkan waktu sekitar 80 tahun, dan dia melakukannya secara membabi buta sambil juga merancang dan menyempurnakan semua jalur mana miliknya. Tanpa itu, dia mungkin hanya membutuhkan waktu paling lama 50 tahun. Dan sekarang, beberapa di antaranya membutuhkan waktu 200 tahun. Betapa sulitnya memahami hal-hal ini. Itu sangat jelas. Namun, murid-muridnya tampaknya kesulitan dengan hal-hal paling mendasar dan mengajukan pertanyaan bodoh dengan jawaban yang jelas. Sang berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya pada murid-muridnya, tetapi setelah bertahun-tahun berada di bawah bimbingan Sang, beberapa dari mereka telah mengetahui sifat Sang. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Sang memandang rendah mereka sebagai orang yang lemah, namun yang lain mengatakan bahwa begitulah guru mereka dan bagaimana dia menunjukkan kasih sayang. Dia sekuat itu karena dia ingin mereka menjadi kuat sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka. Dia melakukannya demi kebaikan mereka. Tapi yang lain tidak berpikir demikian. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka yakin guru mereka mendapat manfaat dengan mengajar mereka. Kalau tidak akan ada penjelasan mengapa Tuan mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas dia benci lakukan dengan orang-orang yang dia benci dan benci. Namun, semuanya sepakat pada satu hal. Sang sangat pandai mengajar. Meski komentarnya seringkali dingin, jauh, dan pedas, penjelasannya penuh logika dan wawasan. Ketika guru lain hanya membacakan sesuatu yang telah mereka pelajari dari sebuah buku, Sang dengan sangat teliti menjelaskan semua prinsip dengan sangat rinci. Sang sebenarnya mengetahui seluk-beluk bagaimana pada dasarnya setiap kekuatan kecil seorang pejuang bekerja. Sepertinya Sang bisa menciptakan kembali seluruh prajurit dari awal tanpa referensi apapun. Para murid sangat menghormati guru mereka atas wawasan, perspektif, dan kekuatannya. Mereka tahu bahwa menjadi murid Sang memberi mereka manfaat yang sangat besar. Sayangnya, belajar di bawah bimbingannya tidak menyenangkan.
Mereka tidak memadai. Mereka lambat. Mereka malas. Mereka bodoh. Yang lebih peka di antara mereka diingatkan akan hal-hal ini setiap kali Sang berbicara dengan mereka. Yang lain hanya menganggap kata-kata Sang sebagai cinta yang kuat. Namun mereka harus melaluinya. Mereka ingin menjadi kuat, dan belajar di bawah bimbingan Sang adalah cara paling optimal untuk meraih kekuasaan. Masih diperdebatkan apakah Sang adalah guru yang baik atau buruk. Bab 655, Ruang Isolasi. Tuan, orang yang Anda minta sudah tiba. Terima kasih, jawab Sang kepada perencana kota sebelum terbang ke orang baru yang baru saja memasuki kotanya. Selamat datang di kotaku, Sang berbicara dengan sopan kepada orang yang melayang di depannya. Wanita yang melayang di depan Sang tertawa kecil dengan sopan. Terima kasih, Tuan Kota, katanya. Saya pernah mendengar bahwa Anda tertarik membeli beberapa ruang isolasi. Orang di depan Sang adalah seorang wanita dengan rambut abu-abu panjang dan indah yang mengenakan jubah emas mahal. Dia adalah penyihir leluhur awal. Benar, jawab Sang. Aku punya beberapa orang yang kurang enak yang bersembunyi di sekitar kotaku, dan karena aku adalah pengikut doktrin Minfree, aku tidak bisa begitu saja membaca pikiran mereka. Itu sebabnya aku menginginkan beberapa ruang isolasi. Membaca pikiran adalah tindakan yang paling mengganggu, dan ada beberapa hukum yang mengatur tindakan ini. Tergantung pada kekaisaran yang menguasai wilayah tersebut, hukumnya sedikit berbeda. Di wilayah Lightning Manor, membaca pikiran seseorang dilarang. Tentu saja, areanya berbeda karena terisolasi. Pikiran adalah sesuatu yang sakral, dan jika seseorang ingin membaca pikiran orang lain, ia perlu mendapatkan izin dari Lightning Manor, dan itu tidak mudah. Sang tinggal di wilayah keluarga Twilight Dust, dan peraturan mereka sedikit berbeda. Keluarga Twilight Dust lebih terbuka dalam membaca pikiran, tapi mereka juga tidak sepenuhnya terbuka. Membaca pikiran seseorang pada dasarnya sama dengan membunuh seseorang di wilayah keluarga Twilight Dust. Jika Anda memiliki alasan dan pembenaran yang sangat bagus untuk membaca pikiran seseorang, itu tidak masalah, tetapi melakukannya secara acak ketika mempekerjakan seseorang, misalnya, adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Tentu saja, sebagai penguasa kota, Sang tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kotanya adalah bagian dari keluarga Twilight Dust, dan dia harus mengikuti hukum umum kekaisaran. Jika dia ingin membunuh seseorang atau membaca pikiran seseorang, dia harus mempunyai alasan yang sebenarnya. Dia tidak bisa melakukannya hanya karena dia ingin. Doktrin Minfree yang dibicarakan Sang sebelumnya adalah ideologi spesifik yang mengikuti filosofi Lightning Manor. Seorang pengikut doktrin Minfree percaya bahwa pikiran tidak boleh dibaca, apapun yang terjadi. Jika memang ada orang-orang samar yang bersembunyi di sekitar kota Sang, dia tidak bisa membunuh atau membaca pikiran mereka begitu saja. Namun, dia bisa memenjarakan mereka selama beberapa bulan untuk penyelidikan. Selain itu, membaca pikiran bukanlah satu-satunya hal yang memungkinkan seseorang menemukan kebenaran suatu masalah. Dan orang yang melayang di depan Sang adalah ahli dalam salah satu metode ini. Wanita itu hanya tersenyum. Saya paham betul. Sebagian besar klien kami juga menganut doktrin Minfree, dan kami cukup bersyukur, katanya sambil tertawa sopan. Bagaimanapun, kami tidak akan bisa berada di sini saat ini tanpa klien-klien kami yang berharga. Apakah kamu tahu cara kerja ruang isolasi kami? Samar-samar, kata Sang. Wanita itu mengangguk. Baiklah, izinkan aku menjelaskannya lebih detail. Kita akan menggunakan material khusus dan lingkaran sihir untuk sepenuhnya mengisolasi seseorang dari dunia luar. Bagian dalam dan luar ruangan itu benar-benar terputus satu sama lain. Itu berarti tidak ada mana yang bisa masuk atau keluar, dan tidak mungkin untuk melihat ke dalam atau keluar. Isolasi memberikan tekanan yang signifikan pada pikiran seseorang, dan kurangnya mana baru hanya memperparah perasaan itu. Setelah beberapa waktu, orang di dalam ruang isolasi perlahan-lahan akan mulai kehilangan mana dan energi kehidupan, yang menciptakan perasaan menyakitkan mendekati kematian. Jika kita berbicara tentang manusia normal, Anda dapat melihatnya sebagai sesak napas yang membuat seseorang sesak napas selama 3 bulan. Tentu saja, tergantung bagaimana penggunaannya, ruang isolasi juga dapat membantu menenangkan pikiran seseorang. Wanita itu menjelaskan semua detail ruang isolasi selama beberapa menit berikutnya, dan Sang hanya mengangguk. Kedengarannya bagus. Saya ingin memesan 3 di antaranya secara utuh dan 1 lagi sebagai potongan logam individual untuk berjaga-jaga jika 3 lainnya mengalami kerusakan, kata Sang. Senyum wanita itu melebar. Tidak masalah, seberapa kuat yang kamu inginkan. Aku ingin mustahil bagi seorang penyihir agung untuk melarikan diri dan hampir mustahil bagi penyihir leluhur awal untuk melarikan diri, kata Sang. Wanita itu mengangguk. Seberapa besar seharusnya? Bagaimana Anda ingin mengaksesnya? Sang menjawab beberapa pertanyaan lagi. Beberapa saat kemudian, wanita itu mengangguk dan menyerahkan selembar kertas yang telah dibuatnya. Itu adalah tagihan dengan semua rinciannya. 25 kristal mana kelas 6. Sang menandatangani tagihan dan memanggil 25 kristal mana tingkat 6. Wanita itu tersenyum cerah, membuat salinannya, menyerahkan salinannya kepada Sang, dan mengantongi kristal mana. Setelah itu, Sang membawanya ke istananya, dan mereka memasuki ruang bawah tanah. Pikiran Sang menggali 3 lubang persegi panjang besar dan memberi isyarat agar wanita itu melanjutkan. Bersinar, 3 benda besar, hitam, dan berbentuk persegi panjang muncul di dalam lubang, dan wanita itu memanggil beberapa material lagi.
Lingkaran sihir di kota bersinar dengan rune yang rumit saat lingkaran sihir tambahan diintegrasikan. Setelah sekitar 1 jam, dia selesai. Dan seharusnya begitu, katanya sambil tersenyum. 3 ruang isolasi berbagi sumber energi yang sama dengan penghalang kotamu. Sang mengangguk. Setelah itu, wanita itu memanggil beberapa batu hitam besar dan meletakkannya di samping Sang. Ini adalah barang pengganti yang kamu pesan. Kemudian, dia menjelaskan bagaimana Sang dapat menukar bagian ruang isolasinya yang rusak atau rusak. Dan itu harus mencakup semuanya, katanya. Sang mengangguk. Terima kasih. Semuanya sesuai dengan keinginanku. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kota. Sang terus terbang di langit untuk beberapa saat dan kemudian kembali ke ruang bawah tanahnya. Dia mengaktifkan lingkaran ajaib untuk mengisolasi kastilnya dari kota dan berjalan ke salah satu batu hitam besar. Tangan Sang menyentuhnya, dan setelah beberapa saat, Sang menyeringai. Bersinar, Sang memanggil kedua tubuh pedang dan menusukkannya ke dalam biji hitam. Menelan. Bahan apa yang bisa mengisolasi semua jenis mana? Biji entropi. Seberapa kuatkah biji entropi untuk melawan penyihir leluhur awal? Setidaknya di alam ke-6 awal. Setelah beberapa saat, pedang kembali terisi dengan biji entropi, dan Sang menyingkirkan batu-batu itu. Sang mengira akan lebih sulit menemukan biji entropi, tapi yang mengejutkan, ternyata tidak sulit sama sekali. Di mana ada kebutuhan, di situ ada uang yang bisa dihasilkan. Bab 656, Pendanaan. Sekitar 40 tahun setelah melawan ular tersebut, Sang berhasil menyingkat Impose untuk adungnya. Dan dengan itu, tujuan keduaku untuk Fusion Realm telah selesai, pikir Sang sambil memegang adum di depannya. Selanjutnya, saya harus memahami konsep pengurangan, yang merupakan hal tersulit atau tersulit kedua yang harus saya lakukan. Memahami Impose untuk senjata saya selanjutnya tidak akan sesulit memahami konsep pengurangan. Dewa memberitahuku bahwa memahami konsep pengurangan seharusnya sama sulitnya dengan memahami konsep campuran tingkat 2, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh semua penyihir tinggi. Memahami konsep campuran berarti Anda juga dapat memahami konsep murni, yang berarti Anda telah memahami dua konsep sebelum menjadi penyihir agung, setidaknya menjadikan Anda di atas rata-rata. Sebagai seorang pejuang, aku harus memahami sesuatu yang kurang dari 50% penyihir tinggi dapat memahaminya. Dalam 40 tahun terakhir, Sang juga telah mencapai alam penggabungan akhir, yang menempatkan pikirannya pada level yang sama dengan penyihir tingkat tinggi akhir. Mungkin aku harus berburu lebih banyak kekejian terlebih dahulu sebelum mencoba memahami konsep pengurangan. Pikiranku masih bisa naik 1 tingkat. Selain itu, saya perlu menemukan cara untuk melihat konsep pengurangan. Untuk konsep penjumlahan, saya punya Sunbreaker kuning, tapi saya tidak punya monster yang cocok untuk konsep pengurangan. Saya kira sebaiknya saya bertanya saja kepada pemilik wilayah. Lagi pula aku perlu mengabari dia tentang kemajuanku. Sang mengaktifkan lingkaran ajaib yang mengisolasi kastilnya dari kota dan mengaktifkan lingkaran ajaib rahasia kecil yang menciptakan koneksi tersembunyi ke jaringan kristal komunikasi di kuil darah. Kemudian, Sang mengaktifkan kristal komunikasi dan menghubungi penguasa wilayah. Ya, suara penguasa wilayah keluar dari kristal komunikasi. Saya telah memahami impose saya yang kelima, kata Sang. Apa hasilnya? Tanya Sang pemilik wilayah. Seperti yang kuduga, koneksi duniaku menjadi semakin kuat, memberiku kekuatan sekitar 20% lebih besar untuk semua seranganku yang lain. Semakin banyak impos yang aku pelajari dan integrasikan, semakin kuat segala sesuatunya, jelas Sang. Dan kamu berencana mencapai alam ke-6 dengan memahami konsep lain dan menambahkan impos ke-6. Tanya Sang pemilik wilayah. Itu hanya pekerjaan persiapan, kata Sang. Setelah saya memahami semua itu, saya ingin mendorong semuanya ke tingkat berikutnya. Salah satu cara teoritis untuk mencapai alam ke-6 adalah dengan terus menambahkan impose. Saya pikir saya hanya perlu 5 untuk berhasil mencapai alam ke-6, tapi saya mungkin akan merusak seluruh fondasi saya. Menambahkan impose ke-6 pasti akan lebih kuat, tapi saya percaya bahwa aku masih akan mengambil langkah mundur jika aku melakukan itu. Dengan menambahkan konsep pada imposku, aku bisa memperkuatnya lebih jauh lagi. Dengan menambahkan 2 impos dan 2 konsep yang terintegrasi, aku yakin kekuatan tempur relatifku akan tetap pada levelku saat ini atau turun sedikit saja. Pemilik wilayah mendengus. Tapi itu bukan tujuanmu, kan? Ya, jawab Sang. Saya telah menggunakan koneksi dunia untuk mencapai alam ke-5, sesuatu yang dipahami oleh pejuang normal untuk mencapai alam ke-6. Saya ingin memperluas hal itu dan membuat teori tentang cara bagi seorang pejuang untuk mencapai alam ke-7 dan menggunakannya untuk mencapai alam ke-7. Alam ke-6. Tetapi untuk itu, saya memerlukan landasan yang kuat, itulah sebabnya saya menambahkan pemaksaan dan konsep ini. Pemilik wilayah tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Cukup ambisius, katanya setelah beberapa saat. Sebenarnya, jika aku tidak melihatmu memahami koneksi dunia sebagai seorang pejuang tahap jalur sejati puncak, aku akan menyebutmu bodoh dan naif. Tetapi Anda tidak lagi sepenuhnya bebas, tambahnya. Kuil darah ingin tahu apakah pertumbuhanmu terus berlanjut. Kamu sudah berada dalam posisi istimewa ini selama lebih dari 80 tahun, dan kami belum menerima satu pun prajurit. Kongregasi memberi tekanan padaku, bertanya padaku sebagai bukti bahwa kamu tumbuh dengan baik. Sang tahu apa itu kongregasi. Kongregasi adalah badan penguasa kuil darah, dan penguasa wilayah adalah salah satu anggota kongregasi.
Saya sudah mendapatkan bukti, kata Sang. Bukti apa? Mayat dari sesuatu yang kubunuh sendiri, jawab Sang. Kesunyian. Baiklah. Wah. Beberapa detik kemudian, sebuah portal kecil muncul di depan Sang, tingginya hanya sekitar 10 cm. Sang mengeluarkan Space Ring dan mendorongnya ke portal, yang kemudian ditutup. Berkilo-kilometer jauhnya, di bawah Yellow Sunbreaker, penguasa wilayah sedang melihat cincin luar angkasa di tangannya. Dia menutup matanya dan memeriksa bagian dalamnya. Dia tidak terkejut saat melihat mayat raksasa. Sang berada di alam kelima akhir, dan binatang buas puncak kelima tidak akan cukup. Minimal yang perlu dia tunjukkan adalah Peak Archmage yang kuat, dan itu pun mungkin tidak cukup. Tentu saja, binatang ini hanya 2 tingkat di atas Sang, tetapi ada juga kesenjangan realem di 2 tingkat ini, yang dapat dihitung sebagai tingkat lain. Jadi, bisa dibilang, Sang telah membunuh monster yang 3 level di atasnya, yang seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pertempuran Sang tidak mengalami kemunduran. Pemilik wilayah merasa puas dengan mayat ini. Mana Sang? Luka yang disebabkan oleh pedangnya, dan kondisi mayat yang memburuk juga menunjukkan bahwa Sanglah yang bertarung. Pemilik wilayah melihat mayat itu sebentar. Tidak mudah membedakan jenis binatang apa itu. Binatang macam apa ini? Dia bertanya. Seekor ular, kata Sang. Pemilik wilayah mengangkat alisnya. Seekor ular. Tidak ada ular yang lemah. Pemilik wilayah melihat ke arah tanduk untuk memeriksa afinitas ular tersebut, dan saat itulah dia membeku. Selama beberapa detik, dia hanya menatap tanduk itu tanpa berkata-kata. Afinitas ganda. Setelah 5 detik tambahan, dia kembali fokus pada kristal komunikasinya. Saya memerlukan ikhtisar pertempuran yang sangat mendetail. Anda harus memahami bahwa sangat sulit untuk mempercayai bahwa seseorang di alam kelima akhir dapat membunuh seekor ular leluhur awal dengan ketertarikan ganda. Tentu, jawab Sang. Kemudian, dia berbicara secara detail tentang pertarungannya. Dia hanya mengganti kometnya dengan Ghost Step dalam menceritakan kembali dan mengganti Javelin dengan senja, tapi tanpa api hitam. Bagus sekali, kata penguasa wilayah. Saya akan menyerahkan jenazah ini kepada jemaat. Anda tidak perlu khawatir mengenai pembayarannya. Kami akan membayar Anda jauh lebih mahal daripada nilai jenazah ini. Apakah ada sesuatu yang khusus yang kamu perlukan? Dia bertanya. Saya menginginkan sesuatu yang membantu saya memahami konsep pengurangan, kata Sang. Saya akan mencari apakah ada yang cocok, kata penguasa wilayah. Pertemuan berikutnya adalah 3 bulan lagi. Saya akan memberitahu Anda berapa banyak dana yang akan Anda terima, dan kemudian kita dapat memutuskan sesuatu yang akan membantu Anda. Sang menghela nafas. Terima kasih. Tidak perlu, terima kasih, kata penguasa wilayah. Ini kerjasama. Kami tidak membutuhkan kata-kata Anda, tetapi tindakan Anda. Tentu, jawab Sang. Bagus. Kemudian, pemilik wilayah memutus koneksi. Bab 657, Tempat Tinggal Binatang. Beberapa bulan kemudian, Sang dihubungi lagi oleh pemilik wilayah. Jemaat senang dengan kemajuan Sang, dan mereka memutuskan untuk memberinya dana senilai 200 kristal mana tingkat 6. 200 kristal mana kelas 6. Itu adalah jumlah uang yang gila-gilaan, dan ini hanya 1 kali pembayaran. Sang sudah mendapatkan cukup banyak dari kuil darah, dan mereka akan terus mendukungnya di masa depan. Kita harus ingat bahwa 200 kristal mana kelas 6 mewakili 200 tahun kondensasi mana untuk penyihir leluhur, dan Sang bahkan tidak berada di alam ke-6. Setelah melihat dana yang tersedia, penguasa wilayah menemukan cara terbaik agar Sang memahami konsep pengurangan, namun dia perlu berbicara dengan jemaat lagi. Ketika pemilik wilayah berbicara dengan jemaat, dia menawarkan sesuatu. Sebuah investasi. Tentu saja, investasi itu akan menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar, dan 200 kristal mana tingkat 6 tidaklah cukup. Namun, 200 kristal mana kelas 6 telah dijanjikan kepada Sang, dan mereka pada dasarnya menganggapnya sebagai kerugian. Tetapi jika Sang bersedia menghabiskan 200 kristal mana kelas 6 ini untuk meringankan biaya investasi, itu tidak akan terlalu buruk bagi kuil darah. Setelah banyak diyakinkan, jemaat akhirnya mendengarkan pemilik domain dan menyetujuinya. Investasi apa ini? Ya, 90% dari seluruh keuntungan kota Sang harus diinvestasikan kembali ke kota atau diserahkan ke kuil darah. Bagaimanapun, ini adalah kota kuil darah, bukan kota Sang. Jadi, kota Sang adalah aset kuil darah, dan berinvestasi di dalamnya sama dengan berinvestasi di kuil darah. Namun, tidak semua investasi bernilai. Tetapi ketika salah satu investasi tiba-tiba menjadi lebih murah 200 kristal mana kelas 6, itu mungkin menjadi sepadan. Pemilik wilayah mempunyai ide luar biasa untuk melengkapi kota Sang dengan senjata yang sangat mahal. Binatang leluhur. Beberapa kota memiliki sesuatu yang disebut Beast Residence. Beast Residence adalah tempat di mana binatang buas bisa hidup, dan jika ada binatang leluhur asing yang mendekati Beast Residence, binatang buas di dalam Beast Residence akan menyerang si penyusup. Bisa dibilang, ini berarti sebuah kota akan menerima binatang leluhur sebagai penjaganya. Tentu saja, menciptakan sesuatu seperti Beast Residence sangatlah mahal. Seseorang tidak hanya membutuhkan ratusan lingkaran sihir yang berbeda, tetapi seseorang juga perlu menyediakan banyak ruang untuk binatang itu. Namun, bagian yang paling mahal adalah pelatihan binatang itu. Akan menjadi buruk jika binatang leluhur memutuskan untuk memakan pengunjung atau menyerang kota.
Karena itu, sangat sedikit perusahaan yang berspesialisasi dalam bidang itu harus berinvestasi banyak untuk melatih para hewan leluhur. Selain itu, binatang leluhur tidak akan pernah benar-benar jinak. Jika ada manusia yang masih melakukan sesuatu yang tidak disukainya, manusia itu akan segera masuk ke alam baka. Secara keseluruhan, menyiapkan sesuatu seperti itu akan memakan biaya sekitar 1 kristal mana kelas 7. Keuntungannya adalah kota atau kota kecil akan lebih aman karena tidak ada lagi waktu reaksi untuk badan keamanan. Ini seperti memiliki penyihir leluhur yang tinggal di kota. Ini berarti kuil darah tidak perlu lagi membuat penyihir leluhur bersiaga di kota Sang. Selain itu, orang-orang yang lebih berkuasa akan tertarik untuk pindah ke kota. Tentu saja, karena investasi ini juga dimaksudkan untuk membantu Sang memahami konsep pengurangan, binatang-binatang itu haruslah cocok. Setelah menghubungi salah satu perusahaan ini, kuil darah menentukan pilihannya. Mereka akan memilih salah satu opsi yang lebih murah, namun alasan mengapa opsi tersebut lebih murah tidak akan menjadi masalah bagi kota Sang dan bahkan mungkin terbukti menjadi hal yang baik. Pemilik wilayah berbicara dengan Sang tentang segala hal, dan beberapa bulan kemudian, para profesional tiba. Pada hari ini, Sang harus menyambut lebih dari 20 penyihir leluhur. 20 penyihir leluhur ini mulai sedikit mengubah lingkaran sihir kota agar kompatibel dengan lingkaran sihir baru yang akan mereka buat. Kemudian, mereka menggali jauh ke dalam tanah di bawah kota sambil memperkuat beberapa titik agar kota tersebut tidak tenggelam ke dalam bumi. Mereka menciptakan gua bawah tanah besar di bawah kota, yang lebar dan tingginya sekitar 3 km. Tanpa penguatan tanah lebih awal, kota itu akan runtuh di atasnya. Setelah itu, mereka memanggil kristal raksasa, yang lebarnya beberapa ratus meter. Kristal itu berwarna hitam dan berkilau dalam cahaya biru tua. Ini adalah objek buatan dari mana es dan kegelapan yang terkonsentrasi. Setelah menempatkan benda tersebut di tengah gua, mereka menciptakan beberapa lingkaran sihir untuk mengumpulkan mana di sekitarnya, mengubahnya menjadi mana kegelapan dan es, dan memasukkannya ke dalam kristal. Ketika mereka selesai melakukannya, mereka menempatkan beberapa kristal cahaya yang lebih kecil jauh dari gua di tempat yang mereka tidak ingin binatang itu datangi. Tentu saja, jika binatang itu merasakan binatang asing, mereka akan menembak lewat sana, tapi bukan itu masalahnya. Mereka hanya tidak ingin binatang buas itu keluar dari tanah dekat distrik Fana dan membunuh beberapa ratus manusia hanya dengan bergerak. Setelah mempersiapkan dan menguji segalanya selama beberapa hari, 20 penyihir leluhur memanggil atasan mereka. Dan pada hari itu, Sang bertemu dengan tuan penyihir pertamanya selain tuan wilayah. Raja penyihir tiba di dekat kota Sang, dan segera setelah dia tiba, langit di atas kota menjadi gelap. Itu bukan karena kekuatannya tapi karena dua benda yang melayang di sampingnya. Dua binatang leluhur, yang satu memiliki afinitas es, dan yang satu lagi memiliki afinitas kegelapan. Dan mulai sekarang, mereka akan tinggal di bawah kota Sang. Ketika Sang memperhatikan kedua binatang itu, dia menjadi sedikit bersemangat. Akhirnya, dia mempunyai sesuatu untuk membantunya memahami konsep pengurangan. Babak 658, Benteng Dingin. BOOOOM. Tuan penyihir menjatuhkan kedua binatang itu segera setelah dia tiba. Ribuan orang menonton dengan penuh minat. Mereka sudah diberitahu sebelumnya tentang apa yang akan terjadi hari ini, dan mereka tidak ingin melewatkan tontonan ini. Tidak semua orang bisa melihat binatang itu dari jarak jauh, tapi sekarang, sudah jelas apa binatang itu. Mereka adalah dua cacing besar yang disebut Abyss Worms. Setiap cacing memiliki panjang sekitar 6 km dan lebar beberapa ratus meter. Mereka sebesar yang dibunuh oleh ular Sang. Salah satu cacing itu berwarna biru tua. Sisiknya berwarna biru berkilau, yang mengeluarkan kabut putih. Cacing lainnya berwarna hitam pekat, dan tidak memiliki sisik. Sebaliknya, kulitnya kasar, tidak berkilau sama sekali. Segera setelah kedua cacing itu mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka, mereka mengangkat kepala mereka, dan orang-orang yang lebih kuat merasakan spirit sense yang menindas memeriksa mereka. Hampir semua orang menjadi ketakutan saat itu. Dua binatang leluhur berada tepat di depan rumah mereka. Namun, cacing-cacing itu nampaknya tidak begitu tertarik. Tentu saja, mereka memeriksa semua manusia yang hadir, tapi mereka tidak terlalu fokus pada mereka. CRRRRR. Cacing-cacing itu mulai bergerak perlahan di atas tanah, meninggalkan celah-celah yang sangat besar. Mereka sedang memeriksa tempat ini. Semua binatang kecil di sekitar kota melarikan diri ketakutan, tapi banyak dari mereka yang masih tertindih dengan kejam karena beban cacing yang sangat besar. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan fokus pada kota. Mereka tidak melihat ke kota secara langsung tetapi ke mana kota tersebut. Mereka merasakan bagaimana kota menyerap mana dan mengubah mana menjadi kegelapan dan mana es. Salah satu cacing segera menggali ke dalam tanah, meninggalkan jurang raksasa, lebarnya beberapa ratus meter. Cacing itu dengan cepat menemukan bahwa kegelapan dan mana es menjadi lebih padat di bawah kota, dan kemudian menemukan kristal besar. Kristal itu luar biasa. Ketika cacing tersebut menemukan kristal tersebut, cacing lainnya segera menggali ke dalam tanah untuk sampai ke tempat yang sama. Setelah melihat kristal itu dalam waktu yang lama, kedua cacing itu mulai melingkari kristal besar itu bersama-sama. Dan begitulah cara mereka bertahan hampir sepanjang waktu. Di atas tanah, tanah berhenti bergetar, dan manusia menunggu sesuatu terjadi. Dan benar saja, hal lain terjadi. Itu tidak langsung terlihat,
tapi para penyihir yang lebih sensitif bisa merasakan bahwa es dan kegelapan mana di sekitarnya mulai meningkat. Untungnya, mereka sudah diberitahu tentang perubahan yang akan datang. Sekarang, ada 3 alasan mengapa kedua worm ini adalah salah satu pilihan yang lebih murah. Pertama, mereka jelek. Banyak kota menggunakan binatang buasnya sebagai simbol status atau daya tarik. Mereka akan membeli harimau yang kuat dan agung, yang akan tidur di samping kota. Jelas sekali, cacing-cacing ini tidak terlalu enak dipandang, dan tidak memancarkan status. Alasan kedua adalah kedua cacing tersebut menciptakan iklim. Seperti Yellow Sunbreaker, kedua cacing itu berburu dengan menarik hewan leluhur lainnya ke dalamnya. Mereka akan melepaskan mana mereka dan mengubah sekitar 800 km menjadi gurun es dalam kegelapan abadi. Tentu saja, hal seperti ini juga bukanlah sesuatu yang diinginkan sebagian besar kota. Menciptakan gurun kematian yang gelap dan sedingin es akan merusak seluruh nuansa dan suasana kota serta membuatnya terlihat menyedihkan. Anehnya, fakta bahwa mereka menarik lebih banyak binatang leluhur bukanlah sebuah masalah sama sekali. Bagaimanapun, mereka pada dasarnya cukup kuat untuk bertahan melawan semua binatang leluhur. Mereka berdua adalah Mid Ancestral Beast, dan mereka tidak pernah bertarung sendirian. Mereka bisa membunuh hampir semua binatang leluhur akhir, dan binatang leluhur puncak pada dasarnya tidak bisa berjalan-jalan. Dalam 80 tahun terakhir menjadi penguasa kota, Sang hanya melihat satu binatang leluhur akhir dan tidak ada binatang leluhur puncak. Namun alasan ketiga adalah alasan terbesar mengapa harga cacing begitu murah. Masalahnya adalah, kedua cacing itu berpasangan. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan mereka suka bertelur. Banyak telur. Dalam 6 bulan ke depan, tempat ini akan dipenuhi cacing soldier stage yang menggali tanah dan berburu. Jadi singkatnya, harga cacing itu sangat murah karena sekitar 800 km di sekitarnya menjelma menjadi gurun kematian yang gelap dan sedingin es yang dipenuhi cacing-cacing menjijikkan. Itu bukanlah tampilan terbaik untuk sebuah kota. Tentu saja, jika masyarakat bisa memilih, mereka tidak akan pernah setuju cacing-cacing ini tinggal di dekat kota mereka. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan dalam hal ini. Namun, ada kelebihan di balik kekurangan dan kekurangan di balik kelebihan. Suatu area yang dipenuhi mana es dan kegelapan akan melahirkan harta karun alam yang langka dan berharga. Hampir setiap bagian dari hutan belantara hanyalah hutan netral karena hampir tidak ada binatang leluhur yang berani melepaskan mana mereka untuk membuat zona mereka sendiri. Dan karena lebih jarang lagi dua binatang buas berbagi wilayah yang sama, benda-benda yang akan segera tumbuh di sekitar kota juga semakin langka. Selain itu, khusus untuk kota Sang, ini juga memiliki kegunaan lain. Dengan iklim yang dingin dan gelap, bercocok tanam menjadi hampir mustahil. Ini berarti bahwa semua manusia perlu makan daging, dan karena akan segera ada cacing tahap prajurit yang melimpah, yang juga sangat agresif, manusia perlu belajar untuk bertarung lebih banyak lagi. Badai dingin, kegelapan abadi, pola makan daging murni, dan ancaman cacing yang terus-menerus akan mendorong manusia semakin menuju kekuasaan. Kedatangan dua cacing abis menandakan perubahan besar pada kota tersebut, dan Sang juga memutuskan untuk mengubah nama kota tersebut sebagai cerminan dari perubahan tersebut. Hingga saat ini, Sang masih menggunakan nama yang diberikan oleh tuan kota sebelumnya, yaitu Kota Hutan Belantara Perak. Dia telah memilih nama itu saat itu karena ini adalah kota yang paling dekat dengan Silver Abyss. Sang memutuskan nama baru untuk kotanya. Benteng Es. Bab 659, Mengubah Lingkungan. Sekitar 3 minggu setelah Abyss Worms dipindahkan ke Ichi Bastion, Ancestral Beast pertama muncul di dekat kota. Tentu saja, kota tersebut memperhatikan binatang leluhur ketika jaraknya lebih dari 1000 km, dan akan membutuhkan sedikit waktu bagi binatang leluhur untuk mendekat. Biasanya, karena kecepatan binatang leluhur, Sang selalu memanggil badan keamanan segera setelah binatang leluhur ditemukan oleh lingkaran sihir pengawas. Jika binatang leluhur langsung melakukan perjalanan menuju kota, ia hanya membutuhkan sekitar 10 detik untuk mencapai kota dari jarak lebih dari 500 km, yang mungkin tidak cukup untuk badan keamanan. Tapi sekarang, Sang bisa membiarkan binatang leluhur mendekat tanpa harus menelepon badan keamanan. Lingkaran sihir pengawas juga melacak kekuatan binatang buas, dan binatang ini hanyalah binatang leluhur awal. Lingkaran sihir di Ichi Bastion telah berubah, dan bukannya dikunci sepenuhnya, kota ini hanya mengeluarkan lampu peringatan kuning ketika binatang leluhur ditemukan. Lampu peringatan ini menandakan bahwa kota tersebut akan segera memasuki masa lockdown singkat. Beberapa penyihir tinggi yang lebih tertarik melihat peta dan melihat binatang itu sekitar 1200 km ke utara. Selama beberapa detik berikutnya, mereka melihat titik di peta bergerak tanpa tujuan. Jelas, ia belum menemukan kota itu. Tapi ia menemukan sesuatu yang lain dengan cukup cepat. Wilayah Abyss Worms. Segera setelah binatang itu memperhatikan wilayahnya, ia mulai bergerak menuju ke arah Ichi Bastion dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ketika jaraknya hanya 600 km, Sang mengunci kota. Penghalang itu mengisolasi segalanya, tidak membiarkan apapun melewatinya. Dan ketika binatang itu mencapai jarak 500 km, segalanya berubah dengan cepat. Binatang leluhur segera berhenti bergerak. Kemudian, dengan waktu reaksi dan akurasi yang mengerikan, ia melesat ke kejauhan, menjauhi Ichi Bastion. Ia telah melihat binatang apa yang tinggal di sini, dan ia tahu bahwa ia tidak memiliki peluang melawan mereka. Namun,
Ketika binatang leluhur dapat melihat cacing, cacing tersebut dapat melihat binatang leluhur. CRRRRRRR. Tanah di bawah Ichi Bastion bergetar hebat. Rasanya seperti gempa bumi yang mengakhiri dunia sedang terjadi. Itulah sebabnya Sang mengaktifkan penghalang isolasi. BOOOM. Beberapa kilometer jauhnya dari kota, kedua cacing itu melesat keluar dari tanah, terbang ke langit. Tontonan itu mengejutkan orang-orang. Itu seperti barisan pegunungan yang diluncurkan dari tanah seperti meriam dan menghilang di cakrawala dalam waktu kurang dari 1 detik, meninggalkan 2 lubang yang mengerikan. Di peta, para penyihir tinggi dapat melihat 2 titik dengan cepat mendekati satu-satunya titik yang menuju ke tepi peta. Akhirnya, ketiga titik tersebut meninggalkan peta. Sekitar 1 menit berlalu, dan kemudian, 3 titik memasuki peta lagi, tapi salah satu titiknya menjadi jauh lebih kecil. Cacing-cacing itu tidak terburu-buru saat melakukan perjalanan pulang, dan mereka tidak terburu-buru. Setelah sekitar 2 menit, mereka sampai di lubangnya lagi, tapi sesuatu yang baru menemani mereka. Sebuah kaki. Panjang kakinya sekitar 200 meter, dan sepertinya itu adalah kaki sejenis kucing besar. Bisa jadi harimau, singa, atau apa saja. Bagi penduduk Ichi Bastion, melihat kaki sebesar itu sungguh menakjubkan. Meski terlihat kecil di samping cacing raksasa, panjangnya masih lebih dari 200 meter. Kedua cacing itu merangkak kembali ke dalam lubangnya, cacing yang memiliki afinitas kegelapan menarik kakinya. Sang tahu mengapa cacing-cacing itu tidak memakan seluruh mayat. Kaki terakhir yang tersisa akan digunakan sebagai makanan bagi telur-telurnya. Anak-anak mereka yang lebih kuat akan diizinkan memakan kakinya, yang akan dengan cepat membawa mereka ke panggung komandan dalam waktu kurang dari setahun. 98% lainnya akan terpaksa keluar dari rumah mereka dan akan tinggal di gurun es di sekitar Ichi Bastion. Saat ini, lingkungan sekitar sudah berubah total, namun flora dan fauna belum beradaptasi. Saat ini, area di sekitar Ichi Bastion dipenuhi lapisan es tebal sementara awan kelabu yang sangat tebal menghalangi hampir seluruh sinar matahari. Selain itu, kabut tebal dan dingin secara permanen menutupi hutan belantara, sehingga sangat membatasi jarak pandang. Hampir semua tanaman telah terkubur di bawah lapisan es dan salju yang tebal. Meskipun hanya ada sedikit penampakan harta karun alam yang langka, namun masih belum umum untuk menemukannya. Alam harus beradaptasi terlebih dahulu. Sementara itu, kepadatan hewan yang damai mulai berkurang. Karena semuanya baru dimulai beberapa minggu yang lalu, masih ada banyak binatang yang damai ini, tapi tidak akan terus seperti itu. Banyak monster panggung prajurit yang bisa mencapai panggung umum hanya dengan memakan tumbuhan, tapi karena tidak ada lagi tumbuhan, monster ini akan terpaksa meninggalkan area ini atau membunuh monster lain untuk mendapatkan makanan. Kita harus ingat bahwa, hanya karena binatang ini suka memakan tumbuhan, bukan berarti mereka tidak bisa memakan binatang lain. Selain itu, dengan terbunuhnya binatang leluhur pertama, gelombang besar cacing akan segera muncul. Jumlahnya akan ribuan. Manusia masih beradaptasi dengan lingkungan baru sementara beberapa penyihir agung meninggalkan kota. Untuk saat ini, kotanya menyusut, tetapi seiring dengan semakin banyaknya kekayaan alam langka yang muncul, semakin banyak orang yang kembali, dan orang-orang itu juga akan menjadi lebih kuat daripada orang-orang lama. Namun Sang tidak terlalu peduli dengan semua itu. Dia memilih cacing-cacing ini karena kedua afinitasnya, dan Sang bekerja keras untuk memahami konsep pengurangan. Sayangnya, Sang tahu bahwa memahami konsep pengurangan akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, dia tahu dia pasti bisa melakukannya. Keyakinannya tidak datang dari kemampuannya sendiri, tapi dari fakta bahwa dia bisa membeli pelet aliran pikiran kelas 5 dengan semua uang yang akan dia hasilkan di masa depan. Untuk saat ini, dia tidak mendapatkan banyak uang, tetapi ketika jumlah prajurit tahap jalan sejati meningkat, dia bisa merujuk beberapa prajurit yang kurang berbakat ke kuil darah. Namun semua itu membutuhkan waktu. Dan untuk saat ini, Sang hanya bisa fokus untuk mencapai alam penggabungan puncak sambil mencoba memahami sedikit konsep pengurangan. Bab 660, Perekrutan. Wah, akhirnya kembali, sayang. Seorang prajurit berbaju besi merah dan tombak berteriak sambil tertawa setelah meneguk bir. Sial, aku merindukan tempat ini. Saat ini, prajurit itu berada di dalam sebuah kedai besar dan sibuk di tengah-tengah distrik Fana. 2 prajurit lainnya sedang duduk bersamanya di meja. Salah satu dari mereka berambut hijau panjang dan membawa pedang panjang melengkung. Yang lainnya berambut hitam dan membawa gladius dengan perisai besar. Untuk kepulanganmu, pria berambut hijau itu berteriak sambil mengangkat cangkirnya. Untuk kepulanganmu, yang berambut hitam menggema. Untuk kepulanganku, teriak si berambut merah sambil tertawa keras. Mereka bertiga membanting cangkir mereka bersama-sama dan meneguk 3 kali. Kau tidak berubah sedikit pun loh, kata si rambut hijau sambil nyengir. Yang berambut merah tertawa lagi. Tentu saja tidak, kenapa aku harus mengubah sesuatu yang sudah sempurna? Cewek-cewek itu menyukai tubuh kencangku dan kata-kata halusku. 2 prajurit lainnya tertawa kecil. Mereka sangat merindukan sahabatnya itu. Teman mereka pergi bekerja di suatu perusahaan misterius sekitar 30 tahun yang lalu, dan dia baru kembali hari ini. Ngomong-ngomong soal anak ayam, kata si rambut hijau sambil menyeringai, bagaimana kabar anak ayam di tempat barumu? Prajurit berambut merah itu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan hingga menjadi dramatis. Astaga, anak-anak ayam itu, katanya perlahan.
Mereka, spesial. Istimewa. Dalam hal apa? Yang berambut hitam bertanya dengan penuh minat. Si berambut merah menyeringai dan memukul sisi si berambut hitam beberapa kali dengan sikunya. Kenapa kamu tertarik? Bukankah kamu sudah menikah? Yang berambut hitam wajahnya menjadi agak merah. Tentu saja, tapi aku ingin mendengar tentang petualanganmu. Tahu. Aku jarang keluar. Prajurit berambut merah itu tertawa lagi. Oh, Duma, kamu anak kecil yang baik. Kamu selalu mengambil pilihan yang masuk akal dan mengutamakan keamanan. Bukankah istrimu sudah bosan padamu? Duma tertawa sedikit karena malu. Tidak, menurutku tidak. Kalau iya, dia tidak pandai menunjukkannya. Maksudku, dia, sudahlah. Sekarang, aku tertarik, kata prajurit berambut merah itu sambil mendekat sambil menyeringai. Ayolah, apa yang baru saja ingin kamu katakan? Ayolah, aku temanmu, temanmu. Kamu bisa memberitahuku. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Pria berambut hijau itu menggema dengan seringainya sendiri. Duma merasa sedikit tidak nyaman dan melihat ke samping. Yah, dia terus mengeluh tentang semua pekerjaan yang harus dia lakukan karena semua anak kita. Tapi, kamu tahu, dia kelihatannya sangat antusias untuk membuat yang lain, kamu tahu. Dua lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Baiklah, cukup tentangmu, kata pria berambut hijau sambil menyeringai sebelum beralih ke prajurit berambut merah. Ini tentang David. Jadi, bagaimana pekerjaannya? David, prajurit berambut merah, tertawa terkekeh-kekeh sambil meminum birnya lagi. Menguntungkan. Lalu, dia berhenti bicara. Oh, ayolah, teriak prajurit berambut hijau itu. Kamu tidak bisa hanya memberiku sepatah kata pun dan berharap aku menerimanya sebagai jawaban, David. David terkekeh lagi. Yah, saya tidak bisa bicara banyak tentang hal itu. Kerahasiaan sangat penting bagi perusahaan. Saya rasa Anda bisa membayangkan alasannya. Duma mengerutkan alisnya sementara prajurit berambut hijau itu tampak tertarik. Hal buruk. Yah, kata David perlahan, tergantung sudut pandangmu. Hanya itu yang perlu mereka dengar. Ketika teman mereka, David, baru saja pergi, mereka hanya mengira dia bergabung dengan suatu organisasi rahasia untuk tujuan penelitian. Lagi pula, hanya ada sedikit prajurit tahap jalan sejati, dan mereka merupakan hal yang baru. Namun ternyata, David tidak bergabung dengan suatu organisasi penelitian melainkan organisasi yang teduh. Apa itu buruk? Duma bertanya dengan nada khawatir namun serius. Tidak apa-apa, kata David sambil tersenyum. Saya harus membiasakan diri dengan hal itu, tetapi setelah 30 tahun, saya dapat mengatakan bahwa itu sepadan. Duma adalah orang yang cukup berempati, dan dia bisa merasakan bahwa David tidak mengatakan yang sebenarnya. Duma dapat merasakan bahwa David mungkin telah melalui saat-saat yang mengerikan di perusahaan tempat dia bekerja, dan dia hanya meremehkannya agar tidak merusak suasana. Sepadan, prajurit berambut hijau itu bertanya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Seberapa layak? David terkekeh sedikit, dan dia mencondongkan tubuh ke depan. Tangan David bergerak dengan aneh, dan spirit sense kedua prajurit itu ditarik ke tangannya. Hanya ada secercah cahaya kecil dan pendek, tapi kedua prajurit itu telah melihatnya, dan mata mereka terbelalak karena sangat terkejut. Apakah itu? Set. David diam. Kedua prajurit itu terkejut melihat tangan David dan menelan ludahnya dalam-dalam. Apa yang baru saja mereka lihat? Mereka baru saja melihat beberapa kristal mana kelas 5. Kelas 5. Mereka adalah pejuang tahap jalan sejati. Kristal mana tingkat 51 seperti seluruh kekayaan bersihnya, dan David baru saja dengan santai mengambil beberapa di antaranya. Apakah kamu tertarik? David bertanya sambil menyeringai. Duma merasakan isi perutnya bergetar. Ini terasa buruk. David jelas telah melalui beberapa pengalaman buruk, dan banyaknya uang yang baru saja dia tunjukkan memberikan gambaran yang sangat jelas. Ini adalah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Jika tidak, bayarannya tidak akan sebesar itu. Ini sungguh hal yang buruk. Akan sangat berisiko untuk terlibat. Aku baik-baik saja, jawab Duma cepat sambil bersandar. Pria berambut hijau itu hanya bisa menghela nafas. Memang menggoda, tapi aku tidak bisa membuang semuanya begitu saja, tahu. David bersandar dan menyeringai sambil meminum sedikit birnya. Tuanmu. Ketika Duma mendengar kata guru, alisnya turun, dan dia memandang birnya sendiri dengan tidak nyaman. Prajurit berambut hijau itu mengangguk. Ya, aku belajar banyak darinya, dan aku tidak ingin mengecewakannya. David mendengus, dan pria berambut hijau itu memandangnya dengan alis berkerut. Mengecewakan dia, David menggema. Dari apa yang kudengar, dia sama sulitnya untuk dipuaskan seperti seorang kekejian. Pria berambut hijau itu tidak suka jika David berbicara buruk tentang tuannya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia harus setuju. Bukannya menegur David, pria berambut hijau itu hanya menoleh ke samping, tak berkata apa-apa. Mengapa kamu begitu peduli? Tanya Daud. Kamu adalah muridnya, iya. Kamu tidak seharusnya menjadi muridnya selamanya. Kamu seperti anak kecil. Pada titik tertentu, kamu hanya perlu meninggalkan rumah dan mendapatkan muridmu sendiri. Kamu selalu menjadi yang terkuat di antara kami bertiga, kecuali saat Duma pertama kali mencapai tahap jalan sejati, tapi itu tidak berarti apa-apa. Apa yang membuatmu begitu ragu untuk meninggalkan gurumu yang pahit? Tanya Daud. Bisakah kita membatalkan topiknya? Tanya pria berambut hijau sambil menatap David dengan kesal.
Tentu, kata David sambil menyeringai. Mereka bertiga berbicara selama beberapa jam. Pria berambut hijau itu awalnya tampak tidak tertarik untuk bergabung dengan organisasi misterius David, tetapi semakin banyak mereka berbicara, semakin besar pula minatnya. David menjadi jauh lebih kuat setelah bergabung dengan organisasi tersebut. Peralatannya juga luar biasa. Selain itu, dia bahkan telah memahami sebuah konsep. Terakhir, dia juga hanya harus bekerja sekitar 1 jam seminggu atau lebih. Itu gila. Ini pada dasarnya adalah surga. Selama 3 hari berikutnya, David terus menghubungi pria berambut hijau itu, namun kemudian pria berambut hijau itu harus kembali berlatih. Setelah sekitar 10 hari hanya berlatih, pria berambut hijau itu mulai mempertanyakan kehidupannya. Apakah dia membuat kemajuan? Peralatannya sangat buruk. Dia hanya memiliki sedikit harta alam yang membantunya. Dan dia pada dasarnya mengorbankan seluruh hidupnya untuk pelatihan. Apakah dia benar-benar ingin hidup seperti itu? Akhirnya, pria berambut hijau itu memutuskan bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam hidupnya, dan dia menghubungi David. Pria berambut hijau itu merasa bersalah karena meninggalkan tuannya, dan dia takut untuk memberitahu tuannya. Namun, David mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah sesuatu yang aneh dan organisasinya akan menanganinya. Dia tidak perlu bertemu gurunya lagi, dan tidak akan ada permusuhan di antara mereka. Karena malu, pria berambut hijau itu menerima kesepakatan itu, dan beberapa minggu kemudian, dia pergi bersama David. Mereka memasuki salah satu kota besar, dan David memimpin pria berambut hijau itu ke sebuah bar teduh yang menuju ke sebuah gua yang sangat tersembunyi di bawah kota. Dan saat itulah pria berambut hijau itu diperkenalkan dengan pekerjaan barunya. Agen khusus kuil darah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.